Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya atas channel saya. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit segera sembuh, yang belum sukses segera sukses, yang belum berhasil segera berhasil dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, banyak sekali hal mistis yang terjadi di dalam kehidupan, hal-hal mistis yang sebenarnya bersandingan dengan kita, cuman terkadang kita tidak menyadarinya. Seperti itu. Seperti yang pernah saya alami, hal ini mungkin tidak bisa dibilang sesuatu yang apa ya teman-teman, yang ibarat kata itu percaya atau nggak percaya itu tergantung orangnya ya teman-teman. Tapi saya menceritakan apa yang saya alami dan apa yang terjadi pada diri saya. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini saya akan bercerita sebuah kejadian di mana kejadian ini baru saja terjadi, yaitu waktu kemarin tanggal 14 Agustusan. Itu apa namanya, reokan teman-teman, reokan. Sehingga kalau reok ini sudah pasti identik dengan mistis ya teman-teman, kerasukan, jaranan kan, seperti itu. Jadi kejadiannya ini ada salah satu yang memakai topeng ganong atau topeng yang merah itu loh teman-teman. Kan tempat saya namanya itu ganongan. Itu kesurupan hingga sampai Isya itu nggak bisa disadarkan. Padahal itu dari jam 2 siang teman-teman, dari jam 2 siang sampai Isya itu belum bisa disadarkan. Sehingga dari krunya ini manggil saya untuk datang ke tempat reokan itu teman-teman. Nah, singkat ceritanya begini, ini adalah salah satu adat budaya bersih dusun yang diadakan di salah satu kampung tetangga saya. Itu adanya bersih dusun atau bersih desa. Nah, biasanya bersih desa itu diawali dengan ritual bancaan. Kalau orang Jawa itu bancaan atau kendurenan ya teman-teman, atau kendurenan. Jadi setelah kendurenan itu dimulainya jam setengah 1 siang. Setengah 1 siang di salah satu pohon beringin. Pohon beringinnya itu besar. Kalau orang Jawa itu bilangnya punden gitu loh teman. Nah, di punden itu setelah diajarkan kendurenan, maka menginjak sore itu ada acara reokan. Sekitar jam setengah 2 itu ada reokannya teman-teman. Biasa dilakukan ritual, yang mau pegang jarannya siapa, kuda-kudaan itu teman-teman, yang harus megang reoknya siapa, itu kan dirituali. Nah, pada akhirnya ini ritual udah selesai teman-teman. Begitu gamelan ditapuk, ning nong kayak gitu. Yang tadinya ini sudah dirituali itu mulai beraksi teman-teman. Mereka seperti mengikuti irama gerakan lagu ini. Gerakan lagu namanya reokan kan ya. Jaranan itu kan jaranan kayak gini loh teman-teman, joget kayak gitu. Mereka begitu terus. Ini masih aman, suasana masih aman teman-teman, masih aman. Nah, lalu muncullah ganongan ini teman-teman. Nah, ganongan ini dia itu lincah banget teman-teman, lincah kayak lari ke sana, lari ke sini gitu, lari terus lari ke arah penonton. Kalau dia lari ke arah penonton, orang-orang pada kabur kayak gitu. Pokoknya seru banget ganongan ini. Nah,
Anehnya teman-teman, ganongan ini kan maaf ya batuk. Dia kan memakai topeng nih teman-teman. Seharusnya kalau orang memakai topeng ini kan, kalau orang memakai topeng itu kan setidaknya ruang geraknya kan ini ya teman-teman, apa sih namanya, nggak leluasa gitu loh, nggak leluasa. Tapi ini leluasa banget sampai dia tuh bisa memanjat beringinnya teman-teman, memanjat beringin. Dan anehnya teman-teman, ini beringin ini cabangnya nggak besar, tapi ini kok dia nggak jatuh gitu loh, dia tuh nggak jatuh teman. Jadi dia tuh di atas pohon beringin itu joget kayak gitu. Pokoknya dia tuh sampai gamelannya di stop teman-teman, di stop, tapi dia tuh masih joget di atas pohon beringin ini, masih joget, masih dia tuh gerak lincah ke sana ke sini. Itu padahal ya kayak mama kayak monyet itu loh teman-teman, padahal dia tuh ganongan. Ganongan itu yang buto itu loh teman-teman, buto itu. Terus nah pada akhirnya ini kan sudah jam 5 lebih ya teman-teman, jam 5 lebih. Kok ini ganongan ini nggak mau turun dari pohon itu teman-teman, nggak mau turun dia. Sampai ada yang bantu manjat itu nggak berani dia. Nggak berani. Jadi ini dibiarin ganongan itu dibiarin sampai ada yang kesurupan teman-teman, minta sajen segala macam, udah disediain sajen lagi, ada yang minta apa namanya itu pepaya dia itu sudah disediain juga teman-teman. Tapi ini ganongan ini masih di atas pohon itu. Terus nah yang kesurupan ini minta gamelan dinyalakan, ditabuh lagi biar ganongan itu turun. Benar teman-teman, ditabuh lah gamelan itu. Dan memang benar si ganong ini turun dari pohon itu teman-teman. Tapi ketika dia turun dari pohon, dia tidak berhenti berjoget. Nah dia ngamuk, di situ ngamuk, muser tuh gini teman-teman. Jadi nggak bisa, orang tuh megang tuh udah nggak bisa, pokoknya dia kesana kesini gitu loh. Udah mau maghrib, akhirnya reok yang harusnya keliling, kan biasanya harus keliling kampung tuh reok, dia nggak bisa keliling kampung ya, karena gara-gara satu ganongan ini nggak bisa keliling kampung. Akhirnya dipanggillah orang pintar ke situ. Orang pintar di situ, ganongan ini dipegang, ngamuk dia teman, dibuka. Ketika dia dibuka topeng ini ngamuk, berkata bahwasanya kenapa kok tidak ada ayam di sini, kata si ganongan ini. Ternyata teman-teman ada yang ketinggalannya itu waktu tadi kendurenan bancaan itu biasanya kan di pohon itu ada satu khusus bancaan untuk tumpengan, itu emang satu ditaruh di situ dulu di pohon beringin itu. Ini enggak, lupa atau gimana, jadi lupa, enggak ada gitu loh teman-teman, enggak ada. Terus pada akhirnya ini ganongannya ini marahnya di situ. Nah marah, kesurupan lah si pemakai ganong ini tadi. Dia bilang begini, ini mau anak ini saya bawa, katanya gitu, sebagai ganti ayamnya. Ya namanya orang awam pasti bingung ya teman-teman, bingungnya nih, jangan mbak, jangan dibawa, nanti kalau dibawa bagaimana, kan katanya gitu. Saya bawa ini anak, saya bawa, saya tidak mau, saya maunya ayam putih mulus, kata dia. Saya maunya ayam putih mulus.
Terus sampai Isya itu nggak mau keluar teman-teman, nggak mau keluar sampai mau dicariin ayam putih mulus. Terus saya tuh disamperin itu jam 7 lebih 15 menit. Saya jam 7 lebih 15 itu didatangi terus ada yang minta tolong untuk saya ke kampung itu, teman-teman. Ke kampung itu saya datang sampai sono itu jam setengah delapan. Ini posisi kandungan ini masih diobati sama orang lain. Cuma saya melihat ini ada satu sosok ini nggak tinggi, nggak kecil, jadi ya kayak tubuh manusia ini merah teman-teman, matanya tuh merah. Dia tuh mantengin si ganungan terus ini. Saya datang ganungan tuh marah, terus dia tuh bilang begini, "Kuwi sapa sing teko? Itu siapa yang datang? Itu siapa?" kata dia. "Ngapain manggil dia?" kata dia begitu. Terus itu kan yang nonton banyak teman-teman. Saya bilang, "Bu, Pak, mohon kasih agak lega biar dia juga anginnya, namanya dia itu biar nggak itu, saya suruh dia dituin angin lah, kipas Bu, kasihan Bu." Terus udah gitu saya pegang nih ketiaknya teman-teman, saya pencet ketiaknya. Dia tuh ngomong gini, "Kamu nggak usah ikut campur urusan saya," katanya. "Apa? Saya di sini diminta tolong sama saudara-saudara saya. Apa mau sampean?" Saya bilang, "Saya tahu sampean siapa. Ini warga sini udah kurang ajar sama saya," katanya gini. "Mereka melupakan adat istiadat," bilang. Terus saya bantah, "Mereka tidak tahu siapa jenengan, dan karena jenengan tidak terlihat maka mereka tidak tahu. Tidak sepantasnya sampai menyakiti anak manusia," saya bilang gitu. "Gua anak ini mau saya bawa, saya minta ayam putih mulus." Terus saya bentak lagi, "Gak ada ayam putih mulus," saya bilang gitu. "Ora ana putih mulus. Karemu be," tak gituin. "Karemu be." Terus itu bilang lagi, "Kamu nantangin saya," katanya. "Aku ora nantangi kowe, nek kowe gawe perkara aku sing urusan," saya bilang itu. "Kalau kamu bikin masalah, saya yang berurusan," saya bilang itu. Terus setelah itu ada orang nih bilang, "Anu aja Mbak, wes Mbak, anu Bu, di pitik mulus saja, dikasih pitik mulus saja Bu, biar cepet pergi, kasihan." Saya bentak aja tuh orang, "Pak, jangan sok tahu ya Pak, putih mulus tuh tahu nggak Pak artinya apa? Itu pocong loh Pak," gitu. "Mau ini orang mati," gitu. Terus pada rame itu. Terus saya bilang, "Kamu mau pergi atau mau dikasari?" saya bilang gitu. Terus, "Saya nggak takut sama kamu." Dia tuh ganungan tuh begitu, nggak takut sama kamu. Dia tuh berontak, tapi tetap saya pegang, lepaskan saya gitu. "Nggak akan saya lepaskan, pergi," saya bilang gitu. "Saya tidak pernah takut sama kamu." Nah itu dia itu teman-teman masih berontak, nggak mau pergi, nggak mau itu. Terus saya bilang, "Kamu mau pergi apa mau dihancurkan? Pergi dengan sendirinya atau mau dihancurkan? Kalau kamu mau pergi dari sini, saya berjanji besok saya akan datangi tempat kamu. Saya akan berikan apa yang kamu mau, tapi hanya kembang dan ubo rampe," saya bilang gitu. "Enggak, kamu siapa berani merintah saya?" kata dia begitu. "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya manusia yang mencoba ingin menolong manusia lainnya. Kamu nggak usah mempersulit jalan saya." Terus, "Enggak, saya nggak mau. Anak ini mau saya bawa." Saya sudah jengkel teman. Antara jengkel, gimana sih dilihatin orang banyak. Kalau saya nggak bisa ngobatin orang ini kan malu ya kan. Saya udah jengkel, saya pencet itu makin kenceng karena saya tahu
Orang yang kesurupan itu sembuhnya ada hanya di ketiak sama lipatan-lipatan tubuh. Saya encer lagi, saya bilang, kamu akan hancur sama saya bilang gitu. Kamu tahu, kowe ngerti peran yang buriku siapa? Terus saya panggil lah itu yang datang. Takut dia. Aku mati, sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun gitu. Terus dia tuh lemes gitu. Terus orang yang kesurupan tuh teman-teman, saya benar-benar sampai merinding. Jadi dia itu kesurupan dari 3:30 sampai hampir jam 8. Bayangin tubuhnya kayak apa teman-teman. Masya Allah, kasihan banget itu orang. Terus saya bilang, Bu, Pak, tolong ini jangan diapa-apain, biar di sini jagain aja. Nanti kalau dia sewaktu-waktu pasti ini belum bisa bangun Bu, soalnya pasti lemes. Jagain aja keluarganya siapa, jagain, jangan dipindah dari sini ya, saya bilang itu. Jangan dipindah dulu dari sini sampai nanti dia bangun sendiri, biarkan dia mandi terus itu ya Bu. Terus kasih air degan ya Bu, saya bilang itu. Ya terus saya pesan sama yang panitianya itu bahwasanya besok saya suruh beli kinang, mbako, ya berampil lah, kembang setaman segala macam. Besok saya antar ke Beringin itu. Terus pada akhirnya saya dapat kabar masnya ini bangun itu jam 1:30 pagi teman-teman. Jam 1:30 pagi dia baru bangun, terus mandi. Nah terus saya paginya itu jam 11 siang saya minta diantar penduduk situ, panitia situ untuk nyekar ke Beringin itu teman-teman. Jadi inti dari cerita ini bukan masalah kita takut sama yang nggak kelihatan ataupun apa tuh, enggak teman-teman. Intinya kita itu hidup itu saling berdampingan. Yang gaib dan yang nyata itu selalu berdampingan teman-teman, tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, katanya umat yang tinggi derajatnya, kita juga harus sadar bahwasanya mereka itu juga ada gitu loh teman-teman ya. Nah setelah itu ini apa namanya, saya bilang sama panitianya, Pak, lain kali walaupun hanya sekedar kembang jangan lupa disekar Pak sini itu. Nyekar itu bukan berarti kita musyrik ataupun syirik, bukan, cuman kita itu wong Jawa itu kudu njawani, saya bilang gitu. Akhirnya panitianya, oh nggih Bu, nek tadi nggak itu sih Bu, nggak disekar dulu langsung kita main ganungan. Oh nggih pun, kalau begitu nanti lain kali jangan ya Pak, walaupun sedikit sak lembar disekar. Oke. Jadi intinya begini teman-teman, inti dari cerita ini adalah kita itu jangan lupa bahwasanya di sisi kita itu ada makhluk lain yang hidup gitu loh teman-teman. Percaya atau tidak percaya itu sebuah kehidupan dan pasti itu adalah nyata adanya. Begitu ya teman-teman, makanya jaga diri, jaga keluarga kita dimanapun kita berada. Intinya jangan jumawa, jangan sok adigan-adigun dan sok tahu, karena kita tidak tahu dan tidak melihat apa yang akhir kata. Terima kasih banyak. Semoga kalian berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus dan berhasil terus untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin.